bi ja'bil mutawalla hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita doakan Abi, insya Allah sekarang ini sebenarnya saya yang nyopirkan, cuma karena Abi udah usah malam selesai ente ngajar di masjid, udah usah, akhirnya Abi berangkat dengan sopir ya, dengan topik ya, sopir pondok. Nah, kita doakan mudah-mudahan malam ini Abi dibuka selang kencingnya, insya Allah kalau terus sehat nanti dioperasi. Doakan mudah-mudahan Abi terus sehat, ya panjang umur, dan begitu pula keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan umur yang panjang ala dunia wa kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, seperti biasa kita lanjutkan pelajaran kita kitab Riyadhus Shalihin. Udah 2 minggu kita tidak masuk ya. Yang pertama karena ada orang meninggal, yang kedua karena saya nyopirkan Abi ke dokter. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu lagi. Pada malam ini kita akan membahas bab tentang babul ghadab idzan tahakat hurumatus syar'i. Yang artinya bab menjelaskan tentang marah karena larangan Allah dilanggar. Marah karena syariat Allah dilanggar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang artinya, dan siapa saja yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Maksudnya bagaimana? Kita ini oleh Allah, oleh Rasulullah dianjurkan untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan perintah-perintah Allah, menyebarkan sunnah-sunnah Nabi. Saya barusan ini ketika hari Jumat kemarin, saya jadwal khutbah di Masjid Ramadan, Paris 2. Nah, biasanya Haji Muniri, ketua masjidnya Haji Muniri. Pada waktu itu saya khutbah, saya bahas tentang sunnah-sunnah Jumat. Di antaranya orang sholat Jumat disunnahkan pakai pakaian warna apa Pak Bu? Warna putih. Kalau bisa dari atas sampai bawah putih, songkok putih, baju putih, sarung putih, celana putih. Lebih bagus lagi pakai gamis atau jubah. Kalau tidak bisa paling sedikit songkok dan baju putih. Kalau tidak bisa paling sedikit bagian atas yang warna putih, songkok. Ini sunnah Nabi. Dan lalu saya jelaskan lagi. Dan disunnahkan kalau kita sholat disunnahkan pakai kopiah. Ya, jangan buka. Ini kalau kita sholat tidak pakai kopiah, hukumnya makruh. Makruh, sholatnya sah, cuma pahalanya berkurang. Jadi disunnahkan setiap sholat 5 waktu tutup kepala pakai kopiah. Jadi saya jelaskan kemarin di Masjid Paris 2, Masjid Ramadan. Dan saya jelaskan lagi, memang pakai warna putih di hari Jumat hukumnya sunnah. Setiap sholat memakai songkok hukumnya sunnah. Yang dinamakan sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Yang mau pakai putih Jumat silahkan, tidak mau pun tak apa-apa. Tapi ingat, kita sholat nih bukan nak ngurang pahala, tapi nak nambah pahala. Tidak wajib. Lalu ada orang komen, ya kirim WA si fulan, tidak usah sebut namanya. Mohon maaf Ustaz, dia ini tersinggung. Mungkin karena dia tidak pakai warna putih, tidak pakai songkok. Ya, dia tersinggung. Maaf Ustaz, Ustaz tuh kalau khutbah jangan bahas tentang sunnah-sunnah. Ya, tidak usah bahas tentang songkok putih, baju putih. Cukup ya santri Ustaz yang diwajibkan. Jangan nyuruh orang-orang lain. Saya jawab, astagfirullahaladzim. Ini Allah dan Rasulullah memerintahkan kita untuk menyampaikan sunnah-sunnah, untuk menyampaikan perintah Allah. Ini kok berani-berani jadi melarang kita untuk tidak menyampaikan. Padahal ini bab sekarang nyampe ini. Babul ghadab idzan tahakat hurumatis syar'i. Kita wajib marah jika ada orang melarang kita untuk menyampaikan kebenaran, melarang kita untuk menyampaikan perintah Allah, perintah Rasulullah. Wajib kita marah. Akhirnya saya marahkan dia. Ya, cuma masih tidak terima ya.
Enggak terima. Ya udah, kata Imam Syafi'i, wa khairul jawabi lil jahili as-sukutu. Sebaik-baik jawaban, ya Bapak ya, kata Imam Syafi'i, kalau kita berdebat dengan orang bodoh bala, kata Imam Syafi'i, sebaik-baik jawaban kalau berdebat dengan orang bodoh yaitu as-sukutu, diam. Tak usah diladen. Biarkan dia. Orang bodoh percuma. Kayak gini lah, namanya debat itu kan harus sekelas. Orang S1 berdebat dengan S1, mantap. Tapi kalau orang S1 berdebat dengan budak TK, tak nyambung. Tidak akan paham. Bagus, caranya bagaimana? Ya caranya dengan budak TK, ya udah kita diam. Karena kalau kita masih tak mau kalah, berarti kita juga budak TK lah, bodoh lah. Itu kata Imam Syafi'i. Akhirnya saya tak ada laden. Biar ya lah. Saya khutbah nih Pak. Saya mulai jadi khatib tahun 98 sebelum sebelum berhenti dari pondok. Bapak tahu sendiri ya di sini sebelum saya kawin masih bujang, saya kan udah biasa khutbah di sini. Dan saya di masjid mana-mana. Udah hampir 20 tahunan saya jadi khatib keliling ke Pontianak. Dan Masya Allah, setiap saya bahas tentang sunnah-sunnah Jumat, satu orang pun tidak ada yang protes. Ya, kemarin ini barusan di Masjid Paris 2, saya bahas tentang sunnah Jumat pakai warna putih. Setelah saya khutbah, wah Masya Allah, datang orang ramai ke saya. Bahkan ada aparat, ada polisi, salaman dengan saya dan bilang, makasih Ustadz, selama ini kami bukan tak mau ngamalkan, kami tak tahu. Kami tak tahu bahwa itu hukumnya sunnah. Mereka awam, mereka bodoh, tak tahu. Ini tugas kita nyampaikan. Ini malah ada orang melarang, jangan sampaikan, tidak usah. Mungkin dia merasa tersinggung karena dia tak pakai warna putih. Caranya bagaimana? Biar kau tak tersinggung, mulai nanti Jumat pakai warna putih. Kalau sholat pakai songkok, selesai dah urusan. Kan udah saya bilang, mau ikut silahkan, tidak mau ikut silahkan. Ini biasanya orang-orang gini ini Pak, orang-orang liberal. Orang-orang liberal ini apa? Orang yang tidak senang dengan ajaran Islam. Dia bangga dengan bangga dia kalau sholat gaya, tidak pakai songkok, menghadap Allah pakai lepis, menghadap Allah pakai kaos. Beda kan Pak? Kita ngadap Allah dengan ngadap orang, kita harus beda. Coba Bapak kalau berani pergi kita pergi ke kantor presiden. Kantor presiden. Pakai kaos oblong, kaos biasa nih, kaos dalam, kaos biasa. Pakai sendal jepit, tak boleh masuk. Di kelas presiden tak boleh masuk. Jangankan ke presiden, kita mau ketemu ke gubernur, itu ada aturannya. Ke gubernur ada aturannya. Kalau ketemu dengan gubernur, tidak boleh pakai kaos oblong, tidak boleh pakai sendal, wajib pakai sepatu. Bayangkan ketemu dengan gubernur ya harus pakaian rapi. Bagaimana ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini dengan santai-santai ketemu dengan Allah tak pakai songkok. Ya, sunnah Nabi hari Jumat warna putih. Ya, tidak mau. Ya, tidak apa-apa. Tidak mau, tidak apa-apa. Tapi jangan melarang orang untuk melakukan sunnah Nabi. Ini yang tak boleh. Makanya ini bab sekarang menjelaskan tentang apa? Kita wajib marah kepada orang yang melarang kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini contohnya, Masya Allah, kemarin ada Muhammad Kece. Mungkin Bapak Ibu nonton di YouTube, ada asalnya orang Islam lalu murtad keluar dari Islam, namanya Muhammad Kece. Dia ini menghina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diolok-olok kena dia. Akhirnya ditangkap, masuk penjara. Kebetulan dia di penjara satu kamar dengan seorang jenderal. Ada jenderal ini kasus korupsi. Wallahualam, katanya dia bukan korupsi tapi difitnah. Katanya. Akhirnya si jenderal masuk penjara, ketemu dengan Muhammad Kece. Ini Masya Allah jenderal, panas di hatinya melihat video Muhammad Kece menghina Nabi Muhammad. Panas hatinya, ditinju tuh Muhammad Kece, ditombok-tombok sampai bengkak matanya, nak keluar tuh mata. Gimana nih hukumnya? Untung nih Muhammad Kece masih hidup. Kalau dalam hukum Islam, orang yang menghina Nabi Muhammad dipenggal lehernya, selesai. Kenapa? Kalau cuma dibiarkan gini, nanti akan ada penghina-penghina selanjutnya. Contoh lagi, ini barusan ada 2 kasus ini baru. Kemarin ada ustadz ditembak oleh orang tidak dikenal pakai seragam Gojek di daerah Tangerang kalau tidak salah.
Semalam Ustaz habis sholat maghrib balik ditembak, meninggal dunia. Sampai sekarang belum ketemu orangnya. Barusan tadi ada lagi kejadian di Batam. Ada videonya, masih saya punya videonya. Ya, ada kejadian di Batam, Ustaz tengah ceramah mengisi pengajian ibu-ibu. Lalu tiba-tiba ada orang nyerang Ustaz mau mukul. Akhirnya ditangkap kena ibu-ibu, ramai-ramai dipangkung kena ibu-ibu itu ya. Masya Allah, ibu-ibunya ini berani. Cuma herannya setelah itu banyak ketika ditangkap disebut orang gila. Saya heran kenapa orang gila bisa tahu? Semuanya orang gila kok nyerangnya Ustaz, aneh. Kok enggak pernah nyerang yang lain? Enggak pernah kasus itu yang diserang pendeta, biksu, enggak pernah. Tapi yang diserang Ustaz. Hebat orang gila aja ya. Ya, wali kayaknya orang gila jadi. Pernah kan dapat video kan di TV juga ada kan? Semua yang diserang Ustaz dan kebanyakan yang penyerang Ustaz tersebut nanti ujung-ujungnya dibilang orang gila. Masya Allah ini Masya Allah jenderal ini sangat berani. Kenapa? Karena dia tak terima, marah. Ini marah yang betul. Bapak di sini al-ghadab idzan takat urumatus syar'i. Marah ketika melihat agama Islam dihina, marah ketika melihat Nabi Muhammad dilecehkan, Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dijelek-jelekkan. Marah, ini marah yang betul sesuai syariat Islam. Kalau kita kan tak ada. Marah kalau ada Nabi Muhammad dihina, udahlah, maafkan. Nabi Muhammad kan pemaaf. Betul, Nabi Muhammad Pak Bu pemaaf jika yang dihina diri beliau, pribadi beliau. Tapi kalau yang dihina Allah, yang dihina Al-Quran, yang dihina agama Islam, Nabi Muhammad orang terdepan pertama kali melawan mereka, memerangi mereka. Makanya ada perang Badar, ada perang Uhud, ya ada perang-perang yang lain, perang Khandaq dan lain sebagainya. Itu bukti kenapa Nabi Muhammad marah, karena yang dihina agama Islam, yang dihina Allah. Kalau kita terbalik, kalau yang dihina agama Islam, yang dihina Allah, yang dihina Rasulullah, kita santai-santai. Coba yang dihina kita, pribadi kita. Gimana kira-kira Pak? Ini ada dua orang nih Pak, ada dua orang. Sekarang ini ada datang dua orang, umpama. Ya, satunya Karim ya menghina Nabi Muhammad, diolok-olok Nabi Muhammad. Satunya Fatur Rahman namanya Fatur Rahman menghina bapak langsung dihina. Bapak kau ini adalah jelek, hitam, bau, miskin, tak berduit. Kira-kira yang bapak pukul dulu yang mana? Jujur, siapa? Fatur Rahman kan? Yang kita pukul dulu Fatur Rahman. Sedangkan Nabi Muhammad ada. Nabi Muhammad jika ada orang menghina di pribadi beliau maafkan. Sampai suatu hari saya pernah cerita, Nabi Muhammad diludah, wajah Nabi Muhammad diludah, Nabi Muhammad tidak marah, senyum. Kenapa? Karena yang dihina pribadi beliau. Terus disebutkan dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Yang artinya jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kalau kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam, tetap kita sampaikan kebenaran, walaupun ada segelintir orang. Saya ini udah 20 tahun jadi khatib, belum pernah ada orang, padahal saya sering nyampaikan sunnah-sunnah khutbah. Ya, sunnah-sunnah sholat Jumat. Belum ada satu orang tak terima. Baru ada satu ekor manusia ini yang tak terima dari 20 tahun. Sampai saya heran. Jadi kita jangan kendur. Apa dalam sini? Dalam Al-Quran disebut oleh Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, tetap semangat menyampaikan kebenaran, tetap semangat menyampaikan ajaran-ajaran Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Apa kata Allah? Yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka Allah akan menolong kalian. Allah yang akan mengangkat derajat kita, Pak. Saya alhamdulillah, bukan saya sombong, Pak ya. Saya khutbah, Bapak tahu sendiri, saya kalau khutbah keras kan. Ngamuk-ngamuk, tapi alhamdulillah jadwal khutbah saya sekarang udah penuh. Tahun 2001 udah penuh. Untuk tahun 2002 nih Pak, 2022 udah penuh. Banyak masjid tak dapat. Ya, untuk Maulid Nabi juga banyak. Mungkin nanti kayaknya banyak libur lagi gitu nih untuk bulan Maulid nih. Nah, padahal kalau memang orang benci, orang tak suka, kan tak mungkin ada orang ngundang. Tak mungkin, pasti orang tak usah undang. Tapi alhamdulillah ini udah jelas.
Intang surullah, kalau kalian menolong agama Allah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama Allah, yansurkumullah, pasti Allah akan tolong. Orang banyak sadar. Orang mungkin pertama kali ketika di masjid tersinggung dia, enggak pakai warna putih, tersinggung. Tapi ketika balik ke rumah, mungkin dia mikir-mikir, ya Allah, pikir-pikir betul enggak kata Pak Ustaz tuh? Aku dari bujang sampai sekarang enggak tahu bahwa warna putih itu hukumnya sunnah. Ya, sampai saya bilang, kadang-kadang ada orang mengatakan, maaf Ustaz, saya ini kerja kantor, seragam kantor saya warna coklat, enggak sempat saya pakai baju warna putih. Ini saya jelaskan di masjid Pak Ramadan kemarin. Ya, enggak sempat pakai baju warna putih karena seragam kerja warna coklat. Pak Bu, ya, baju putih ini kecil. Bisa dilipat masuk jok motor. Nanti ketika hari Jumat, baju putih tersebut bawa ke masjid. Di masjid kan udah ada WC. Di WC bersalin lah. Buka baju coklat, buka tutup songkok hitam, ganti dengan baju putih, ganti dengan songkok putih. Nanti setelah sholat Jumat, pakai lagi baju coklatnya. Ini ada orang bilang tak sempat bawa baju putih. Tak sempat, helm besar aja sempat. Besar gini sempat. Ada lagi orang, Pak, ya, kenapa Bapak enggak pakai songkok sholat? Enggak pakai songkok sholat? Enggak sempat Ustaz. Songkok tuh Pak Bu ya, terutama bapak-bapak, songkok tuh Pak lebih kecil dari baju. Dilipat bisa masuk kocek. Ya. Ini ada orang bilang enggak sempat. HP jak selalu dibawa, rokok jak tak pernah lupa, masa songkok tak sempat? Kenapa kita tidak sempat pakai songkok? Kenapa kita tidak sempat pakai warna putih? Karena kita tidak biasa. Kan ada pepatah mengatakan, ala bisa karena biasa. Kayak Bapak ke sini kan kebiasaan bawa siwak. Bawa siwak mamanya kayak saya mah. Kebiasaan di sunnah Nabi. Kebiasaan pakai bawa siwak. Ketika Bapak nak nyampe masjid, lupa siwak. Bapak, astagfirullah, di mana siwak? Balik. Kecuali udah perkomat. Tapi walaupun Bapak tak sempat balik, ketika Bapak sholat tuh merasa gimana hati Bapak? Merasa salah. Ini gara-gara aku tadi, Pak. Aku simpan siwak di atas meja. Karena aku keburu, akhirnya terlupa bawa siwak. Nyesal. Kenapa? Karena kita udah terbiasa. Sedangkan orang yang tidak terbiasa mengamalkan sunnah Nabi, selo-selo aja. Ya. Nah, ini jadi orang tadi ini juga mengatakan, udahlah Ustaz, jangan bahas tentang sunnah Nabi. Bahas ya tentang wajib-wajibnya. Tentang wajibnya sholat Jumat. Ya kalau wajibnya sholat tidak usah diberitahu. Budak kecil pun tahu bahwa sholat Jumat itu wajib. Tapi kalau masalah sunnah banyak orang tak tahu. Ya. Terus disebutkan dalam sebuah riwayat an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badri radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abi Mas'ud bahwa beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fagal, kemudian laki-laki tersebut berkata, inni la atakhkhar an salati suhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai sini. Koma. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Nabi, saya nih sholat subuh terlambat terus. Ya, enggak bisa cepat saya. Bukan. Nabi, saya kalau sholat subuh nih letih. Ngapa pula letih? Imam itu Nabi kalau sholat subuh baca surah panjang. Jadi saya letih, saya ini udah tak sehat Nabi, dah tua dah. Akhirnya Nabi marah, Pak. Sampai-sampai Abi Mas'ud mengatakan, ya, fama ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin gaddu ashadda mimma ghadiba yauma idzin. Kata Abi Mas'ud apa? Aku tidak pernah melihat Nabi marah melebihi marahnya pada waktu itu. Marah Nabi. Marah kepada siapa? Marah kepada imam yang panjang-panjang nih. Sampai Nabi bilang apa? Fagal, ya ayuhan nas, hei manusia. Hei imam-imam, kata Nabi, inna minkum munafirina fa'ayyukum amman nas falyujis fa inna min waraihil kabir wad dha'if wadal hajah.
Kata Nabi, wahai manusia, wahai imam-imam, kalau kau jadi imam, jangan semau hati kau. Ingat ya, tidak semua di belakang kau tuh orang sehat-sehat. Di belakang kau tuh ada budak kecil, ada orang sakit-sakitan, ada orang tua, ada orang yang punya keperluan. Kalau kau jadi imam, kata Nabi Muhammad, jangan panjang-panjang. Makanya Bu, Pak, di Hadramut di Yaman, tidak ada sholat tuh baca surah panjang-panjang, tidak ada. Surahnya paling panjang apa? Paling panjang surahnya Hal ataka 'alal insan, itu aja. Surah panjang. Apa surah panjang paling termasuk paling panjang lagi? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu udah paling panjang. Kalau di sini kan Masya Allah, ada beberapa masjid biasanya Masya Allah panjang. Dibaca rakaat pertama surah As-Sajdah. Itu sampai datuk-datuk samping saya bergegar surat. Apa tak bergegar? Ini tak bagus. Ini sampai Nabi marah. Kenapa Nabi marah? Karena orang imam tersebut melanggar perintah Allah. Oleh Nabi Muhammad sudah diberitahu, kalau sholat jangan panjang-panjang. Kecuali kalau sholat sendiri. Kalau bapak sholat sendiri, sholat tahajud, sholat taubat, malam hari, sila bapak nak baca 10 juz pun tak apa. Tapi kalau jadi imam, jangan semau gue. Imam di belakang kita ni, ya makmum di belakang kita ni tak semuanya sehat. Kayak saya tadi, tidak baca panjang-panjang. Di Yaman tidak ada. Ya, di Yaman tidak ada. Makanya sampai ada hadis Nabi, kalau kau nak ngelihat orang ahli fikih, lihat Yaman. Nak lihat orang ahli ibadah, lihat Yaman. Artinya kalau kita mau jadikan contoh ibadah kita, contohlah orang Yaman. Ini hadis Nabi. Contoh orang Yaman. Artinya bagaimana? Orang Yaman semuanya sampai sekarang, ya amalan mereka sesuai dengan amalan Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah, saya di Yaman udah hampir 2 tahun. Enggak pernah tuh ada sholat 5 waktu, kayak subuh baca panjang. Tak pernah, enggak ada. Pendek bacanya. Ya, kadang-kadang coba baca wadduha, kadang-kadang baca kulhuwallahu ahad. Kalau di sini kan tak ada. Ada sebagian masjid kalau kita jadi imam, baca kulhu, ada ustaznya tak ada alim. Tak ada alim kan jadi. Oh, jadi kalau ngitung alim, berarti kalau baca surah panjang alim. Belum tentu ya. Kebetulan ya, dia hafal surah panjang. Ketika ditanya, ini ustaz yang hafal surah panjang, yang dikira orang alim, ditanya, Pak Ustaz, apa maksud ayat tadi? Nah, bingung Pak Ustaz, tak tahu. Tolong jelaskan Pak Ustaz, tak tahu. Ya, jadi tolong mungkin ada imam-imam yang di masjid sini sih insya Allah tak berani. Jangan macam-macam kalau masjid sini panjang-panjang, bisa ditendang kena makmum jadi belakang. Makmum mendegil-degil semua sini. Terus wa anha dan wa an Aisyah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ah al-mahzumiyah allati saragat fagalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagalu may yajtari alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu Usamah. Jadi diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah bahwasanya ada orang-orang Quraisy berunding, bermusyawarah tentang keadaan seorang wanita yang akan dipotong tangannya. Jadi ada perempuan, dia ini mencuri. Hukum Islam kalau mencuri kan dipotong tangan. Selang-seling Pak. Kalau mencuri pertama dipotong tangan kanan. Sini nih lengan, sini nih. Apa nih pergelangan. Kalau nyuri age dipotong kaki kiri. Silang jadi. Kalau nyuri age dipotong tangan kiri. Kalau nyuri age dipotong kaki kanan. Kalau nyuri age bisa enggak ada tangan, tak ada kaki, bisa nyuri, bisa pakai gigi. Nyuri kalung, nyuri anting pakai gigi bisa kecil. Kalau nyuri age, diusir dari kampung, diungsikan, enggak boleh pergi age kampung sini, usir. Ya. Jadi suatu hari ada seorang perempuan akan dilakukan pengkisosan, pemotongan tangan. Akhirnya orang-orang Quraisy ribut, para tokoh-tokoh Quraisy ribut, apa? Masa mau dipotong tangannya? Kasihanlah, kejam Islam nih. Masa orang nyuri dipotong tangan? Akhirnya salah satu orang Quraisy bilang, coba ada yang ngadap kepada Nabi minta keringanan. Mungkin perempuan tersebut tak usah dipotong tangan. Kata yang lain, mana aku berani, takut aku ngadap ke Nabi.
Akhirnya ada yang berani ngadap Nabi itu Usamah bin Zaid, karena Usamah dekat dengan Nabi, akrab dengan Nabi. Nanti biar Usamah yang ngomong. Akhirnya Usamah maju kepada Nabi, lalu Usamah bilang, "Nabi, ngapa pula si perempuan tuh dipotong tangannya, Nabi? Ya, cari hukuman yang lain lah. Kasihanlah Nabi dipotong tangan, nanti dia tak punya tangan." Apakah Nabi terima? Nabi tidak terima, Nabi marah. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya ini? Mana dia? Atashfa fi haddi min hududillah. Apakah kau akan mengurangi hukuman Allah yang telah ditetapkan oleh Allah? Apakah akan kau kurangi? Kok kau berani-beraninya mengurangi, menghilangkan hukuman Allah? Thumma gama fahtatab. Kemudian Nabi berdiri di orang ramai, lalu Nabi fahtatab, lalu Nabi khutbah. Ya, Nabi khutbah, Nabi ceramah, Nabi berpidato, berkobar-kobar, marah beliau. Nabi kalau udah berkhutbah, khutbah ihmarrat wajhuh washtadda ghadabuh. Nabi Muhammad kalau khutbah berkobar-kobar, nyaring suaranya sampai merah wajah Nabi. Begitu khatib sebenarnya. Bukan khatib udahlah megang kertas, mohon maaf ya, udah megang kertas bergetar-getar lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ayo kita kerjakan sholat. Iya, kata dia, tidur tak bangun-bangun. Nabi Muhammad tidak. Silakan buka di kitab Al-Insanul Kamil sejarah Nabi. Nabi Muhammad kalau khutbah, ya, ihmarrat wajhu, istadda ghadabu, berapi-api, berkobar-kobar, teriak-teriak, nyaring, semangat. Makanya saya kenapa kalau khutbah nyaring, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, saya ikut Nabi. Itulah gunanya megang tongkat. Kalau masih ada tidur, saya lempar dengan tongkat. Akhirnya Nabi berdiri, Nabi khutbah. Marah beliau. Apa kata Nabi? Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza sarak fihim asy-syarit taraku wa idza sarak fihim ad-dha'if agamu alaihi al-had. Wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Hei, kata Nabi, dengarkan kalian semua. Sesungguhnya kaum-kaum terdahulu celaka. Kenapa kaum-kaum terdahulu binasa? Karena kaum terdahulu, jika yang mencuri orang mulia, jika yang mencuri anak raja, ya jika yang mencuri anak presiden, mereka akan membebaskannya. Tapi kalau yang mencuri rakyat jelata, yang mencuri rakyat biasa, maka mereka akan memotong tangannya. Apa kata Nabi? Aibullah, wallahi, demi Allah, andaikan putriku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku sendiri yang akan motong tangannya. Bayangkan Nabi Muhammad. Marah Nabi Muhammad. Ya kau ni nak menghilangkan hukum Allah, minta diskon biar si perempuan tadi tidak dipotong. Bahkan andaikan anak aku sendiri Fatimah curi, nah aku potong tangannya. Ini sebenarnya kita marah kalau syariat Islam dilanggar, kita marah kalau agama Islam disepelekan, kita marah kalau sunnah-sunnah Nabi diremehkan. Apalagi sampai ada orang katakan sunnah Nabi Jumat tadi pakai warna putih, tidak usah disebarluaskan, cukup santri sendiri. Ini kurang ajar namanya nih. Ya, mudah-mudahan oleh Allah orang yang belum paham tentang sunnah-sunnah Nabi, mudah-mudahan oleh Allah diberikan hidayah, dibukakan hatinya. Mudah-mudahan Jumat depan semuanya yang hadir di sini bapak-bapak bisa mengamalkan sunnah Nabi, pakai pakaian putih, dan setiap sholat jangan lupa menutup kepala pakai songkok. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sampai di sini pelajaran kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita lanjut dengan pelajaran kitab Al-Aham. Kitab fikih Al-Aham. Kemarin kita masuk bab tentang sholat jamaah. Sekarang kita akan membahas tentang fawaiduha katsirah. Faedah-faedah atau hikmah keutamaan sholat berjamaah itu banyak sekali. Di antaranya apa? Kalau kita sholat berjamaah, al-itqu wan najah minan nar. Orang yang rajin sholat berjamaah akan dibebaskan dan diselamatkan dari siksaan api neraka dibandingkan orang yang sholat sendiri. Jadi bapak nih pak, semua ibu yang rajin berjamaah,
udah aman dah. Insya Allah neraka tak ada masuk. Ya. Tapi terus sampai mati. Kadang-kadang kita ini kan tergantung. Sholat jemaah tergantung enak-enaknya, happy-happynya hati kita. Sedang suka-sukanya ke masjid. Datang malas-malasnya tak ada. Kalau umpama model gitu, ya udah sama gak kena Allah dibalas. Ya sekali-sekali masuk neraka, sekali-sekali masuk surga, gitulah dibalas lah. Makanya istiqomah ya, istiqomah apa? Saya sering nyampaikan, ada gol mengatakan makana lillahi dama wattasal wa makana li ghairillahi bana wan fasal. Yang artinya sesuatu pekerjaan amalia, amal ibadah yang dilakukan ikhlas karena Allah, dama wattasal, maka akan langgeng selama-lamanya. Contoh bapak solat ke masjid ini, jika bapak solat ke masjid niatnya ikhlas semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah, insya Allah akan bapak lakukan sampai meninggal dunia. Tapi wa makana li ghairillah bana wan fasal, sesuatu yang dilakukan tidak ikhlas karena Allah, maka akan putus di tengah jalan. Yang kedua, faedah solat berjamaah as-salamah minan nifaq. Oleh Allah akan diselamatkan dari sifat munafik. Apa itu sifat munafik? Sifat munafik ada 3. Ayatul munafiki salasun, kata Nabi. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab. Ya, jika berbicara dia berbohong. Ya, nak merampok, nak berbual. Ini tanda orang munafik. Wa idza wa'ada ihtalaf. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada ihtalaf. Jika berjanji dia ingkar. Ya, besok aku keluar. Ini banyak gara-gara HP ini. Ya, gara-gara HP banyak bual gitu nih. Padahal kita belum berangkat, ditanya, udah berangkat dah? OTW. OTW apa ada, mandi aja belum. Ini HP ini banyak bual HP ini. Ya, udah di mana? Udah di tol dah. Tol. Ya, tol mana? Padahal masih di rumah. Ini gara-gara HP. Ini namanya idza wa'ada akhlaf, bukan ikhtilaf. Idza wa'ada akhlafa. Ya, kalau berjanji dia ingkar. Nabi Muhammad pernah suatu hari. Ini Masya Allah, Nabi Muhammad nggak pernah mengingkari janji. Suatu hari ada orang berjanji pada Nabi. Nabi, ya besok Nabi tunggu di tempat biasa. Ya cincin umpamanya, anggaplah besok Nabi tunggu di Gertak 3 jam 9 pagi. Siap. Datang Nabi. Besoknya datang jam 9 pagi. Ini orang yang janji tak datang, lupa. Sampai beberapa hari. 2-3 hari. Baru dapat beberapa hari dia ingat. Ini orang kafir masih belum masuk Islam. Dia ingat. Lalu dia bilang, kalau memang Muhammad Nabi, pasti Muhammad masih tetap ada di Gertak 3. Cincin ya. Pasti Nabi Muhammad masih ada di Pasar Dahlia. Pergi dia. Sekali datang, betul. Nabi Muhammad masih ada di tempat yang ditunjuk untuk nunggu. Nanya dia. Muhammad, ya dia kan belum memanggil Nabi, kan masuk Islam tuh. Kau ini kan janji dengan aku udah 3 hari yang lalu. Kau ini udah berapa hari di sini? Ya aku 3 hari yang lalu aku. Kau bilang kan jam 9 pagi, aku suruh nunggu sini. Aku udah 3 hari nunggu kau. Masya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Ya, ada juga ceritanya Syekhona Holil Bangkalan. Jadi Syekhona Holil Bangkalan ini Pak Bu ya, beliau dulu ketika mondok di pesantren oleh nyainya dipanggil Holil. Kebetulan di belakang rumahnya ini, di belakang rumah ada taman kebun-kebun untuk nyai sekeluarga santai-santai. Kebetulan kan banyak pohon tuh banyak daun jatuh-jatuh. Lalu dipanggil ke Holil Bangkalan, Holil, kau bersihkan tuh ya daun-daun yang jatuh. Iya nyai. Akhirnya pergilah ke Holil, di situ dibersihkan. Akhirnya dapat 1 minggu. Nyai ini pingin pergi ke kebun dengan keluarganya untuk santai-santai. Ketika nyampe di kebun, ini masih ada Syekhona Holil Bangkalan masih ada. Dia berdiri. Asal ada daun jatuh sebutik diambil, buang tong sampah. Ada daun lagi diambil, bersih itu kebun. Lalu nyai ini nanya, Holil, ngapa kau ada di sini? Loh,
Nyai kan nyuruh saya untuk buang daun yang jatuh dari pohon. Iya, aku kan nyuruh kau udah lama, seminggu yang lalu. Iya Nyai, tapi kan Nyai belum ada nyuruh saya berhenti. Makanya saya nunggu. Ini Pak santri zaman dulu. Makanya saya ulil bakalan jadi wali. Beda santri zaman sekarang. Apalagi santri al-jihad. Saya suruh muat sampah. Santri itu tahu Pak. Jadi kalau saya pakai motor jalan, banyak sampah. Saya tidak bilang sampah. Fulus. Ayo fulus. Katanya fulus suruh ambil duit. Padahal sampah. Tahu. Jadi ketika saya lewat banyak sampah. Fulus. Ngerem saya lihat. Udah mulai dengan itu ngambil. Ketika saya lanjut jalan ya ke rumah Abi, salaman dengan Abi berapa menit. Balik lagi, sampahnya tetap, orangnya hilang. Ini santri zaman sekarang. Ya, beda santri dengan zaman dulu. Terus Ari, Najwa Fian Ari. Najwa. Reja, Muhammad. Is'al ibu saya. Undur. Nah, terus tanda orang munafik yang ketiga, wa idza tuminakhan. Jika diberi amanah, diberi kepercayaan, dia berkhianat. Nah, ini contohnya banyak nih. Banyak gadai-gadai motor. Kan? Gadai motor tuh Pak, boleh kita gadai motor boleh. Tapi kalau orang yang punya motor belum nyuruh make, tak boleh dipakai. Kita ini kan tak ada. Terima gadai motor. Ya, langsung jak kita pakai. Sebenarnya kita wajib izin dulu. Mama kita terima gadai motor, izin ke yang punya. Atau kalau tidak izin ke yang punya, izin kepada yang caloknya lah ya. Izin. Kau kan gadai motor ke aku 3 juta. Aku mau izin. Boleh tak motor kau ni aku pakai? Oh boleh, silahkan. Tapi banyak kita tak ada izin. Asal dapat gadai motor, tak ada bilang, motor baru boy. Ini wa idza tuminahan, kalau diberi amanah dia berkhianat. Ini yang tak boleh. Ya gadai-gadai banyak. Saya pernah terima gadai motor. Nah, gadai motor dulu lewat warga sini. Saya bilang ke yang perwakilan ya warga tadi, tolong izinkan kepada yang punya. Saya boleh tak pakai? Oh telepon boleh mas. Saya pakai. Kalau tak boleh. Terus faedah solat jamaah selanjutnya, qabulus sholat, diterimanya solat. Orang solat berjamaah pasti solatnya diterima, udah pasti Pak. Beda kalau solat sendiri, udah saya jelaskan kemarin. Kalau solat sendiri, kalau khusyuk, apa tuh khusyuk? Khusyuk artinya ingat kepada Allah, tidak ingat yang lain. Pernah enggak Pak? Bapak Ibu pernah enggak solat? Dari pertama solat sampai terakhir hanya ingat pada Allah, tidak ingat yang lain. Pernah? Jujur, pernah enggak? Sama lah, saya tak pernah. Itu udah kelas tinggi, kelas Rasul, kelas Nabi, kelas wali. Kalau kelas kita ini kelas teri. Apa kelas teri? Ada Pak. Khusyuk kelas teri, khusyuknya Bapak dengan saya. Tandanya apa diantaranya? Mendengar bacaan sendiri. Jadi kan gitu Pak. Usolli fardul isya, umpamanya arba rakaat sampai adaan, makmuman lihat Allahu Akbar. Kita kan baca kabira walhamdulillah katsir. Dengar bacaan sendiri. Ini udah khusyuk. Didengarkan mulai dari kabira sampai terakhir at-tahiyatul itu didengarkan. Itu udah khusyuk kelas teri. Yang kedua tanda khusyuk kelas teri apa? Mendengarkan bacaan imam. Ketika imam baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan bacaan imam sampai selesai. Ini tanda khusyuk kelas teri. Berarti Bapak dengan saya alhamdulillah udah khusyuk dah ya. Cuma kadang-kadang kita sholat, surah yang kita baca tadi lupa. Ini contoh. Tadi saya rakaat pertama baca surah apa? Ayo. Siapa masih ingat? Yang masih ingat yuk. Ingat tak? Rakaat pertama apa? Rakaat kedua apa? Yuk. Ini tanda tahu syukur. Kadang-kadang imam tidak lupa. Ingat Bang Bidin, apa rakaat pertama? Watin. Yang kedua? Al-Qari'ah. Masya Allah nih, khusus beliau nih. Ya. Kita kadang-kadang saya ini pernah imam tidak lupa. Ya. Jadi tanda khusyuk kelas teri itu Pak gitu Pak. Bayangkan kalau kita sholat sendiri,
Khusyuk, hanya ingat Allah atau mendengarkan bacaan imam dan bacaan kita, itu pahalanya satu. Kalau kita tidak khusyuk kayak tadi Bapak nih, kalau sudah sendiri bacanya lupa, ya tidak dapat pahala, dapat letih. Tapi kalau kita sholat berjamaah, khusyuk tak khusyuk, umpamanya imamnya khusyuk, makmumnya tak khusyuk, atau imamnya tak khusyuk, semua makmum tak khusyuk, tetap pasti semuanya dihitung pahala 27 derajat. Ini gunanya kita sholat berjamaah. Makanya usahakan kalau Bapak tidak ada kepentingan sangat mendesak atau tidak sakit, masih sehat, ya usahakan sholat berjamaah. Kalau tidak di masjid sini, mungkin masjid luar, mungkin di sini ada yang kerja bangunan, atau yang muda-muda banyak kerja gojek. Jangan lupa kalau udah hampir setengah jam, jangan terima orderan. Tutup. Ya, kita udah waktu kita diberikan untuk dunia udah berjam-jam. Ya, tapi kita untuk diberikan kepada Allah, kita hanya berapa menit ya anda mau. Makanya tutup, cari masjid. Mungkin yang kerja bangunan kan ada istirahat Pak kan? Biasa kan istirahatnya jam sebelum duhur. Nah, sebelum duhur cepat. Ya, kita mungkin nak ngerokok sila, yang rokok lo depan masjid rokok lo. Ketika adzan cepat wudu, masuk masjid solat. Habis solat rokok lagi, tak apa-apa lah. Ya, yang penting solat berjamaah. Jangan sampai kita tinggalkan solat berjamaah. Bahkan ada ulama zaman dulu, ya andaikan beliau tidak solat berjamaah, ngajak orang tak mau, dibayar. Panggil sini kau, solat dengan aku yuk. Aku udah solat, ayo solat dengan aku. Udah kalau kau mau, aku beri 40.000. Ayolah, beri tak apa-apa. Saking pentingnya solat berjamaah. Dan boleh kita solat berjamaah dengan orang yang udah solat, boleh. Umpama bapak ini udah solat, saya belum solat nih. Karena saya tak sehat, lalu saya masuk masjid, saya cari kawan. Saya ada Bang Bidin tengahnya punya Bang. Yuk solat, udah Mas, udah solat. Ayo solat lagi. Tidak apa-apa, boleh dihitung jamaah. Dan Bang Bidin yang udah solat tetap dihitung lagi pahalanya. Nah, ini boleh 1000 kali orang yang ngajak solat jamaah, boleh, silahkan dapat pahala. Tapi lebih afdal lagi solatnya dengan orang yang belum solat dan waktunya di awal waktu. Itu lebih afdal lagi. Tambah banyak jamaahnya, tambah besar pahalanya. Terus selanjutnya, faedah selanjutnya, maghfiratud dzunub. Orang yang solat berjamaah oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Ya, Masya Allah Pak, yuk. Kita ni banyak dosa Pak, termasuk saya. Masih muda-mudanya mungkin suka pacaran, surat-suratan, mungkin ada pernah dulu mabuk-mabuk sikit-sikit lah, walaupun tidak sebotol setengah ya. Umpama ada pernah main zaman dulu tuh dingdong ya, atau judi-judi kolok-kolok zaman dulu, coba-coba try sekali ya Mas, itu dia. Bayangkan dengan solat berjamaah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Sangat besar. Terus selanjutnya apa lagi? Daf'ul waswas wal hifdz minasyaitan. Orang yang sholat berjamaah akan menghilangkan rasa was-was. Saya kalau sholat sendiri Pak, kalau sholat sendiri tahajud memandu, kadang-kadang ada was-was. Sampai 3 kali saya takbir. Usolli sunat tahajud rakaataini lillahi. Allah, astagfirullah. Allah. Kadang-kadang. Tapi kalau sholat berjamaah, enggak, jarang was-was sholat berjamaah. Ini faedah. Sholat berjamaah. Jadi kenapa? Karena ketika kita sholat sendiri, setannya 1000. Habis Allah. Kayak ada santri al-jihad nih. Ini Ari tahu. Itu imamnya assalamualaikum, dia belum selesai. Saya imam assalamualaikum, dia Allah kata dia. Ada. Kalau wudu tuh Pak, wudu tetap buka baju. Kalau enggak buka baju, dari ujung sampai kaki basah semua. Dan tapi Masya Allah ya, saya perhatikan orang was-was nih, rata-rata orang was-was ahli ibadah. Ya, jarang orang yang nakal was-was, jarang. Ya, ada preman was-was, tak ada. Rata-rata yang was-was itu orangnya ahli ibadah, rajin ke masjid, rajin sholat. Ya, itu orang was-was rata-rata. Saya tidak pernah nemukan ada preman yang bertato bertindih kalau sholat Allah, tidak ada. Dia selo ya. Yakin diterima. Terus wal hifdzu minasyaitan. Dan orang yang rajin sholat berjamaah akan dilindungi oleh Allah dari setan, akan dilindungi dari jin, Bu. Jadi ibu mungkin di sini ada yang suka kesurupan, suka kemasukan jin, itu tandanya jarang sholat berjamaah. Orang yang rajin sholat berjamaah 5 waktu ke masjid, insya Allah oleh Allah akan dilindungi dari jin-jin, setan-setan, dari kerasukan-kerasukan. Ini diantara faedah-faedah sholat berjamaah. Baik, sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian, dipersilahkan.
Tentang bab ini atau bab yang lain, bebas. Ibu-ibu juga boleh, Bu. Nanti kalau tiap pertemuan, kalau ibu mau nanya, mungkin ibu malu, boleh catat dulu di rumah. Pertanyaan nomor 1, ini gimana mas hukumnya ini. Nomor 2, nanti boleh ibu titipkan ke yang laki-laki ini, biar dibacakan. Nah, boleh. Kayak Ustaz Somad tuh, gaya sikit. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Afdhalul jamaat. Sekarang bab selanjutnya kita akan menjelaskan tentang afdhalul jamaat, artinya solat jamaah yang paling utama tuh solat jamaah apa? Ya, solat jamaah apa yang paling utama? Jamaatu solatil Jum'ah. Yang paling utama nomor 1 pahalanya yang sangat besar, yaitu berjamaah solat Jumat. Itu pahala yang sangat besar. Ya. Karena ngapa sangat besar? Karena solat Jumat kalau kurang dari 40 orang, solat Jumatnya tidak sah. Harus 40 orang. Dan 40 orang ini siapa? Orang yang mukim, penduduk asli. Jadi andaikan di Masjid Al-Khairat, Masjid Al-Khairat penduduk asli 39 orang. Ditambah santri putra 200 orang, enggak sah. Enggak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Loh, santri kan bukan penduduk asli. Santri itu kan macam-macam. Umpama santri dari luar kota, ada dari Ketapang, ada Sambas, dari Kapasulu, dari Sintang, dari Melawi santri itu ya. Ada dari Landak, dari Kayong, macam-macam santri, enggak dianggap. Jadi 40 orang harus penduduk asli masjid itu. Orang mukim, ya. Kalau bukan orang mukim tidak dihitung. Ini mazhab Syafi'i. Walaupun ada pendapat dari sebagian sahabat-sahabat Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i yang mengatakan 2 orang pun sah. Imam 1, makmum 1. Ada yang sah. Cuma pendapatnya lemah. Yang paling utama, yang paling kuat pahala pendapatnya harus 40 orang. Kalau di masjid, untuk di masjid kota kita Pontianak ini alhamdulillah tidak ada masjid yang kurang dari 40 orang. Tapi kalau masjid yang di kampung-kampung di Ambawang, biasa saya ceramah, Pak. Ceramah daerah Sungai Asam, saya pernah ceramah daerah Sungai Asam. Jadi sebelum saya ceramahnya kan habis Jumat. Sebelum Jumat saya disuruh khutbah Jumat, dan setelah sholat Jumat disuruh acara ceramah. Jadi setelah khutbah Jumat saya lihat sikit ya orangnya. Orang yang datang itu sikit yang sholat Jumat. Habis Jumat ramai dari kampung lain datang. Karena mau ada acara kan habis Jumat. Tapi ketika sholat Jumat sikit. Yang ramai udah kecil-kecil tadi dihitung. Balik, dihitung yang balik. Ya, setelah selesai khutbah Jumat, saya sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada orang bilang, Ustaz, sholat duhur lagi Ustaz. Ngapa pula? Orangnya tak cukup Ustaz. Kok bisa kan? Katanya ramai. Banyak ke Malaysia. Kalau perempuannya ramai Pak Ustaz. Istrinya banyak, cuma bapak-bapaknya ke Malaysia. Udahlah, akhirnya sholat duhur lagi. Sholat duhur. Setelah sholat Jumat, baru orang dari kampung-kampung datang. Ramai akhirnya penuh masjid. Ya, baru diadakan acara ceramah tersebut. Jadi paling utama, terbesar pahalanya yaitu sholat berjamaah Jumat. Urutan selanjutnya, summa jama'atus subuh. Kemudian sholat berjamaah subuh. Ya. Usahakan Pak, mungkin Bapak maghrib, isya tak sempat, jangan sampai tinggalkan subuh. Paling besar nih pahalanya subuh. Kenapa subuh paling besar? Karena subuh ini paling berat. Apa agak Bu ya, udahlah hujan deras. Hujannya dari sore agak Bu ya. Hujannya dari sore deras. Ibu terbangun jam 12 masih deras. Terbangun jam 3 nak sholat tahajud masih deras. Berat pala tuh nak bangun tuh kalau udah hujan deras. Akhirnya ada azan subuh pun deras. Aduh, ke masjid aku basah gini ya. Udahlah aku sholat subuh sini. Berat ya. Ditambah lagi kena setan gitu. Ini setan kalau kita tidur tuh Bu, dengar azan. Ini ada orang azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan tuh ngencingkan kuping gitu. Makanya pernah enggak Bapak Ibu padahal rumahnya dekat masjid, padahal kalau duhur, asar, maghrib, isya suara azan tuh terdengar. Tapi ngapa ketika subuh padahal mic tuh nyaring enggak dengar? Pernah enggak? Pernah kan? Padahal dekat. Enggak dengar tapi azan tuh. Itu bukti. Jadi ada dalam kitab disebutkan malaikat ngencingkan kuping kita Bu. Dikencingkan kanan, dikencingkan kiri. Akhirnya kita peka. Tak dengar padahal azan. Contoh lagi. Bapak biasa, saya punya HP alarm untuk bangun tidur tuh. Saya punya 6. HP saya 6. 4 nih HP besar-besar gini Pak. Itu nyaring Pak. Kalau dihidupkan bunyi di full kan satu masjid didengar. Ngapa saya sampai beli 6 hari ini tahu?
4 butik yang HP besar, 1 HP Nokia kecil, 1 HP Android. Jadi kalau saya tidur, ini saya hidupkan alarm nih. Ada macam-macam. Jam 03.00, 03 satunya jam 03.05. Untuk apa? Untuk sholat tahajud. Jadi satu teng. Tapi kadang-kadang kayak tadi malam, saya balik ceramah, nyampe di rumah jam 2 malam dengan Habib Toha. Ceramah di Paret 19. Speednya 1. Jadi speed pertama tuh ngantar Habib Toha loh. Saya nunggu loh. Akhirnya baru jemput saya, baru ngantar saya. Pokok sampai rumah jam 2. Jam 2. Saya baru bisa tidur hampir jam 3. Habis sholat tahajud baru saya tidur. Ketika azan subuh padahal udah saya setel semua tuh. Jadi sebelum tidur saya tahajud dulu, udah itu saya tidur jam 3, tak kuat dengan ngantuk ya. Saya setel 6 HP saya setel, simpan di kuping. Iya. Tangtong, enggak ada dengar satu pun. Tewas. Baru dengar ketika ada Mas Hirulnya ketok pintu. Dor. Jam sih masih 4:30. Udah adzan, tapi adzan udah selesai. Dor. Mas. Enggak ngimam, Mas. Mas Hirul bangun kan. Dia suruh ngimam. Ya akhirnya udah Mas sholat jamaah di rumah ya. Jamaah dengan istri, dengan anak-anak. Ya karena kalau mau sholat udah tak kuat, Pak. Mata udah gini-gini dah. Bayangkan, pagi ceramah di Sungai Durian, siang di Siantan lagi ada acara. Balik dari Siantan mandi, berangkat lagi. Balik sampai rumah jam 2. Apa tak letih, Pak? Ini sholat subuh. Jadi wajar kalau sholat subuh pahalanya sangat besar. Terus sholat apa lagi selanjutnya? Jamaahnya besar. Summa jamaatul isya. Jamaah isya. Kalau jamaah maghrib nih, makanya kalau maghrib ramai. Banyak ramai maghrib. Isya berkurang. Iya karena ini ada taklim. Coba tak ada taklim, berkurang tak? Ada yang balik kan? 1-2 orang kan? Makanya isya itu lebih besar pahalanya daripada maghrib. Terus apa lagi? Thumma jamaatul asar. Thumma jamaatul asri. Kemudian sholat berjamaah asar. Ini lebih besar dari maghrib. Karena orang jamaah asar ke masjid ini, paling payah asar. Udah letih baru datang kerja, kadang-kadang masih di jalan Bu ya. Ibu masih di pasar. Terus thumma jamaatul duhur. Kemudian sholat berjamaah duhur. Besar gak pahalanya? Ya karena kenapa besar? Karena duhur ini panas ya. Nak ke masjid panas. Ya kalau AC dihidupkan. Kalau AC tak dihidupkan. Terus baru yang terakhir pahalanya jamaah besar. Thumma jamaatul maghrib. Kecil maghrib. Cuma yang direbutkan maghrib. Cobalah. Paling ramai jamaah apa sini? Maghrib kan? Kalau subuh ramai tak kayak gini? Gimana Bang Bidin? 2 sab ya. Kalau maghrib penuh. Paling banyak maghrib kan? Paling banyak maghrib. Jadi yang kita kejar yang kecil. Tapi tak apa-apa, alhamdulillah. Ya yang penting kita sholat berjamaah. Ya makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, paling sedikit dalam satu hari 1 lah maghrib. Atau kita tambah nanggung kan, isya pun maghrib, isya dekat sambil baca Quran. Atau kalau baca Quran letih, bolehlah cerita-cerita di teras dengan jamaah sambil nunggu isya. Tapi yang penting cerita jangan ngomongkan orang, tak boleh ya, apalagi di masjid. Kalau bisa semuanya kita sholat berjamaah. Baik. Ada pertanyaan? Udah masuk isya? Udah masuk isya, udah sampai di sini. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Abi yang pada malam hari ini dibuka selangnya, mudah-mudahan terus sehat. Ya, stroke-nya juga alhamdulillah stroke-nya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu perkembangan penyakit Abi. Alhamdulillah kalau untuk penyakit stroke-nya Abi udah segar ya. Udah segar, jalannya udah segar, berbicaranya juga udah 100% udah balik normal. Hanya sisa prostatnya, ya kencing masih pakai selang. Malam ini dibuka, insyaallah mudah-mudahan semua penyakit Abi oleh Allah cepat diangkat. Begitu pula keluarga kita dan diberikan umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, mudah-mudahan kita bertemu lagi malam Selasa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.